Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah berubah, kasih setianya dari kekal hingga kekal. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita datang di hadapan Tuhan, memasyurkan namanya, memuji Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita pujikan, masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar, ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar, suaramu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu, Tuhanmu penebus. Tuhanmu penebus yang melepaskan kau, memberikan darahnya pembasuh dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu, muji Tuhanmu. Warna langit pun di bawah kuasanya, kunci neraka maut diberikan padanya. Suaramu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Di muka tatanya, di muka tatanya semua bertelut, musuhnya menyembah, tersungkur tersujud. Suaramu dan hatimu berpadu, puji Tuhanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu di segala tempat untuk bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memuji Engkau, Allah segala Allah, Raja di atas segala raja, Allah yang telah menebus kami dan Allah yang telah menyelamatkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang dengan penuh hormat, dengan penuh kesungguhan hati, ingin meninggikan dan memasyurkan nama-Mu. Kiranya Engkau yang hadir di dalam ibadah ini, Engkau yang akan berkenan menerima persembahan kami sebagai persembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, harus kita akui jatuh bangun itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita jatuh, kita masuk ke dalam lembah yang paling dalam, Tuhan itu tetap ada dan tetap menyertai kita. Anugerahnya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, kita mau datang di hadapan Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan anugerah itu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Supaya sekali lagi kita boleh disucikan dan kita boleh diperbarui. Kita menyanyikan sebuah pujian di dalam mempersiapkan doa pengakuan dosa. Kita menyanyikan lagu Sepanjang Jalan Anugerah. Kita menyanyikan lagu ini di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, terus kemudian di dalam bahasa Indonesia. Ni shi wo di zu, yin wo zhou zheng yi lu. 高山所的谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。 抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih memandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih tuntun sepanjang hidup. Ibu yo ibu, ibu yo ibu， 只是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，只是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路。Saya berikan waktu ini kepada saudara sambil diiringi oleh musik untuk datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu, datanglah, karena di sepanjang jalan hidup kita ada anugerah Allah yang akan Ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari dengan kerendahan hati dan kesungguhan hati kita mengakuinya di hadapan Tuhan.
Mari kita menyanyikan refnya sekali lagi, Ibu Yo Ibu. Ibu Yo Ibu, in wo zhou zheng yi lu,高山我的苦，都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的饮食，这一生都是祝福，一步又一步，一步又一步，只是恩典之路，你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱，你手将引我走这人生路。Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Inilah kami, sucikan kami, kuduskan kami. Karena kami tahu di sepanjang kehidupan kami ada anugerah Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang diampuni dosanya dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahun baru Imlek, tahun baru musim semi, seringkali kita mengkonsumsi buah-buah yang melambangkan sesuatu. Ya, misalnya apel, ya itu melambangkan kedamaian, bing'an. Karena katanya buah apel itu di dalam bahasa Mandarin itu adalah bingko. Ya, bingko melambangkan ada bing'an. Jadi diharapkan di tahun yang baru kita memakan buah apel itu kita mendapatkan damai sejahtera. Bahkan tidak heran orang Tionghoa memasang tebu ya di depan rumahnya. Kenapa kok tebu itu? Tebu itu manis supaya tahun ini kehidupan kita itu manisnya itu terus bertambah seperti tebu ya yang tidak pernah habis, ada ruas demi ruas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya tahun demi tahun kita lalui itu semua karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, Dia selalu akan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Mari dengan tetap berdiri kita menyanyikan lagu pujian Berkat Tuhan Melimpah. Tahun baru, harapan baru yang hanya kita bisa dapatkan dalam Tuhan. Tian zhong di bai lu si, wu qian jie shen me. San ping di bai he hua, 春天鲜香味，总是全能的上帝，每
美莲上帝赐福气，是的沙发呀结实，建筑等爱的根据。耶和华祝福满满，多如海边杜沙，恩典慈爱直到万世代。我要寄颂敬拜他，发出欢喜歌声，赞美称颂他名到永远。Kita nyanyikan sekali lagi bahasa Mandarinya. Mungkin lagu ini baru, tetapi kita belajar bersama-sama ya. 天中的白鹭鸶不见解什么，上庭的百合花春天鲜香味，就是全能的上帝，美莲上至真福气，此的沙发呀结实，显出恩爱的根据。耶和华祝福满满，多如海边杜沙，恩典慈爱直到万世代。我要举手敬拜他，发出欢喜歌声，赞美称颂他名到永远。Mari kita nyanyikan bahasa Indonesianya. Ladang tak kekurangan, Agung yang di gunung harum semerbak, Allah yang maha kuasa tiap hari memberkati, bumi tumbuhkan tunas buah kasih sejati. Berkat Tuhan melimpah bagai pasir di pantai, anugerahnya turun-temurun. Sukacita melimpah, angkat tangan menyembah, puji muliakan Dia. Yehova cukup man-man,耶和华祝福满满，多如海边杜沙，恩典慈爱直到万世代。我要寄颂敬拜他，发出欢喜歌声，赞美称颂他名到永远，赞美称颂。赞美称颂他名到永远，puji muliakan Dia selamanya, puji muliakan Dia selamanya. Berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Tahun demi tahun kita lalui karena kita bersandar hanya kepada Dia. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Sianipar. Mari kita mohon Tuhan berbicara kepada kita. Kita mohon Tuhan mengajar setiap kita, supaya kita boleh mengerti kebenaran dan kita boleh hidup di dalam kebenaran dan kita melakukan kebenaran itu. Speak, O Lord. Kita menyanyikan lagunya di dalam bahasa Indonesia. Oh Tuhan, berfirmanlah, kami datang menerima firman. Tanam
Tuhan bentuk kami serupa dirimu. Biar terang Kristus dapat terpancar dalam tindakan kasih dan iman. Tuhan, suatu tujuanmu terpenuhilah dalam kami. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita nyanyikan di dalam bahasa Inggrisnya. Speak, oh Lord, as we come to you to receive the fruit of your holy word. Take your truth, plain indeed in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ida Sianipah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu dalam segala situasi pandemi yang saat ini kami alami. Kami percaya bahwa kasih Allah itu cukup untuk menolong kami, memampukan kami melewati hari-hari di depan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kami juga diberi kesempatan akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Allah Roh Kudus yang akan menolong kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu penguraian firman ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah musim semi yang penuh kasih. Saya mengajak kita membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16 saya bacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu bagian firman Tuhan lagi akan kita lihat dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Kalau kita memperhatikan bagian ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 membahas tentang kasih. Saya hanya bacakan dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 saja. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan belajar mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang terjadi, situasi relasi dalam keluarga
di masa pandemi ini ada banyak hal yang bisa kita lihat. Saya memperhatikan bahwa seringnya sewaktu sebelum masa pandemi, banyak sekali orang tua atau mungkin suami, istri, anak, mereka berkumpul itu mungkin waktunya tidak terlalu banyak. Pagi anak sekolah, mungkin pagi orang tua atau suami atau istri bekerja, dan kemudian mereka akan berkumpul pada sore hari. Namun masa pandemi ini, mau tidak mau anak harus belajar secara daring, secara online di rumah. Pertemuan itu semakin banyak. Bahkan tidak sedikit mungkin dari pagi sampai pagi lagi selalu bersama. Saya menemukan minimal ada 2 hal gitu ya. Mungkin ada banyak tapi saya bahas hari ini 2 saja. Pertama adalah jarang kumpul, dan saat sama-sama jadi sering kumpul atau terus menerus kumpul, akibatnya terjadi relasi yang jadi dekat. Jadi semakin dekat, ada banyak hal jadi dipulihkan. Yang tadinya tidak saling memahami jadi saling memahami. Jadi saya melihat bahwa akibat dari pandemi ini, kedekatan, kebersamaan itu bisa membuat relasi dalam keluarga menjadi dekat. Namun ada juga saudara, yang terjadi adalah justru jarang kumpul dan sekarang jadi sama-sama kumpul terus. Akibatnya jadi rame. Rame itu di sini artinya adalah jadi ribut. Jadi mulai ngerasa sering kali terjadi percekcokan. Sering kali terjadi yang namanya saling menyakiti, saling menyalahkan dan lain sebagainya. Saya teringat sekali, saya tidak tahu tapi pernah saudara lihat video yang sempat viral ya. Video seorang ibu yang ngajarkan anaknya Pancasila kalau saya tidak salah. Kan dijelasin sama ibunya ya, ketuhanan yang dia sila yang pertama itu ya. Ditekankan lagi, salah lagi, suruh lagi ulang, salah lagi gitu ya. Sampai mamanya itu bilang, ayo ambilkan sapu. Saya waktu lihat itu saya pikir gini, waduh, ini adegan kok di videoin kayak gini sih gitu ya. Tapi yang menarik bagi saya adalah di satu titik pada waktu mamanya sudah kesal, anaknya sudah mulai wajahnya dari tadi mungkin agak tertawa, agak bercanda, tiba-tiba serius. Tapi pada waktu mamanya begitu marah, anak ini nyeletuk sesuatu. Dan pada waktu dia nyeletuk sesuatu, mamanya itu jadi tertawa. Yang saya ngebayangin adalah, iya sih, mungkin mamanya pikir, aduh anakku ini susah banget diajar. Tapi ada ikatan di dalam si ibu dan si anak, sehingga tetap membuat diakhiri dengan tertawa bersama. Sehingga mamanya cuma bilang, aduh kamu ini. Sampai kayak gitu ya, sampai rasa kayak dia mengungkapkan kekesalan itu tidak dengan sebuah makian, tapi dengan sebuah kayak suatu keakraban relasi antara ibu dan anak. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya sekali yang membuat yang tadinya sudah kesal tapi tetap bisa tertawa dan bercanda bersama itu, karena mereka ada suatu ikatan, mungkin ikatan darah, ikatan keluarga, ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak. Nah kita tidak tahu itu ada yang seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga tidak sedikit mendengarkan curhatan remaja, curhatan anak-anak yang berteriak, orang tua tidak memahami, konflik lebih sering terjadi dan lain sebagainya. Saudara, dipenuhi dan dikuasai kasih. Kita berbicara kasih mudah, tapi dipenuhi dan dikuasai kasih, dikendalikan kasih merupakan hal penting dalam keluarga untuk melewati beragam kesulitan di masa pandemi ini. Dipenuhi dan dikuasai kasih merupakan hal penting dalam keluarga untuk melewati beragam kesulitan di masa pandemi ini. Saudara, kita ngelihat ya, bulan Februari dikenal dengan bulannya kasih sayang. Karena 14 Februari kita memperingati Hari Kasih Sayang. Kita juga bersuka cita karena kita juga menyambut tahun baru Imlek yang dirayakan oleh kita. Nah kita bersyukur melihat situasi ini saudara. Nah namun marilah gitu ya, dalam suasana yang penuh cinta ini, kasih itu tidak hanya sebuah kata, tapi kasih itu bisa menguasai kita, bisa menuntun kita, bisa mengendalikan kita, sehingga tercipta suatu relasi yang indah dalam keluarga. Belajar dari firman Tuhan, mari kita bersama melihat
Pertama mengacu ke Yohanes 3 ayat 16. Memahami makna kasih. Saudara, saya selalu membayangkan kalau kita berbicara tentang kasih, ngomong kasih mudah banget. Bahkan berkhotbah mengenai kasih juga mudah banget. Tapi bagaimana kita membiarkan kasih itu membuat kita melakukan sesuatu, itu yang seringkali tidak mudah untuk dilakukan. Saya selalu mengatakan bahwa kasih itu sebuah kata kerja. Kasih itu karena kata kerja, maka dia akan selalu berpikir untuk melakukan sesuatu. Kasih tanpa aksi itu bukanlah kasih. Kasih itu akan melahirkan aksi. Kasih itu akan melahirkan sebuah tindakan, saudara. Tindakan real. Kasih itu akan selalu memulai dan tidak menunggu. Kenapa saya memakai ayat Yohanes 3:16? Di situ jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia. Apa tindakan Allah? Allah memberikan anaknya yang tunggal. Anak satu-satunya diberikan agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya selalu mengatakan bahwa yang menjadi teladan kita adalah Tuhan sendiri. Dan di sini firman Tuhan berkata, kasih Allah itu melakukan suatu tindakan real. Kasih itu tidak menunggu. Pada saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, pada saat manusia itu tidak berani mendatangi Allah, Allah yang datang, Allah yang bilang, kamu di mana? Allah yang kembali merangkul. Allah tidak menanti mereka datang, mungkin Allah tahu situasi yang mereka alami saat itu. Tapi Allah datang, Allah memulai. Saudara, bagaimana kita memaknai kasih? Kasih itu tidak menunggu. Kasih itu memulai. Itu bagian yang pertama yang harusnya menjadi perenungan kita. Kemudian saudara, kalau begitu bagian yang kedua adalah bagaimana kita mengaplikasikan kasih itu. Ada banyak ayat-ayat Alkitab saudara. Dalam Roma pasal yang ke-12 juga dibahas tentang bagaimana hidup dalam kasih. Tapi saya hari ini mengajak kita untuk melihat dari 1 Korintus 13 ayat 4-6. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini akan menjadi penuntun kita untuk bagaimana kita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, kita bisa mengaplikasikan kasih itu dengan tindakan real. Sama lah sebenarnya saudara-saudara, kalau kita ngelihat ya, kalau kita balik lagi ke salah satu bagian firman Tuhan. Allah mengasihi, kemudian Allah melakukan sesuatu. Kemudian kita juga melihat bahwa kasih ini adalah hal yang penting sebetulnya yang mestinya menjadi ciri khas anak-anak Tuhan. Satu bagian firman Tuhan mengatakan kalau kita bilang kita mengasihi Allah, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Termasuk dong keluarga kita. Kemudian juga dalam 1 Yohanes 4 juga berkata, saya tidak bahas detail di ayat-ayat itu. Dikatakan bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah kalau manusia saja, orang yang real terlihat, tidak kita kasihi. Jadi benar-benar bagian-bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, berbicara tentang kasih harus ada aksi perwujudan, aplikasinya itu apa? 1 Korintus 13 ayat 4-6 adalah di mana Paulus menulis surat ini kepada situasi jemaat yang bisa dikatakan terpecah. Mereka adalah jemaat yang saling merasa nunjukin kerohanian masing-masing. Oh, aku lebih rohani karena aku bisa berbahasa roh. Kamu tidak lebih rohani. Makanya kalau kita perhatikan dalam ayat 1, dalam 1 Korintus ini saudara, kalau saudara lihat saja ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya bacakan untuk kita ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, mereka yang bangga-banggakan ngerasa lebih rohani karena bahasa-bahasa itu. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkin mereka merasa, oh kamu bisa berbahasa roh, aku bisa bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Saudara, makanya kalau kita perhatikan, coba saudara memperhatikan dalam perjanjian lama, begitu banyak hukum Taurat, begitu banyak aturan-aturan. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Disimpulkan cuma menjadi satu. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa hidup dalam kasih itu jauh lebih penting. Gak ada guna kita mengetahui seluruh isi Alkitab kalau itu hanya sebuah pengetahuan belaka. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, 1 Korintus 13 ayat 13 ditutup dengan apa saudara-saudara? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar itu adalah kasih. Saudara, saya ngebayangkan dalam situasi seperti ini, kasih itu yang kita butuhkan. Gak lagi hanya sebuah kata, tapi bagaimana kasih itu terlihat, terwujud dari setiap tindakan-tindakan kita. Mengacu ke 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-6. Dikatakan adalah kasih itu dalam ayat yang keempat sabar, saudara. Dikatakan sabar terhadap, saya membayangkan kalau saya tambahkan, kan di sini dibilang kasih itu sabar. Saya tambahkan kalimatnya, kasih itu sabar terhadap kekurangan anggota yang lain. Punya kesabaran, ya sudah, oke. Kita sekarang ini ada bentrok-bentroknya, ya udah. Mungkin kamu tidak bisa memahami lebih. Mungkin kamu punya kekurangan terhadap sesuatu. Kasih itu yang membuat kita bisa menerima. Saudara, menerima seseorang dalam beragam kelebihannya itu adalah hal yang biasa. Tapi menerima seseorang dalam segala kekurangannya, harusnya ketika itu bisa kita lakukan, itulah yang luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan. Sabar kita, oke. Tiap orang ini punya berbeda-beda gitu ya. Saudara, saya teringat sekali waktu saya diceritakan oleh seorang anak. Dia konseling dan dia berkata kepada saya paling benci hari raya Imlek atau Xinjia. Saya bilang, loh kenapa? Menurut saya seorang remaja akan suka dengan, karena biasanya kan dapat angpau gitu ya. Dia bilang saya tidak suka. Terus saya katakan, kenapa kamu bisa gak suka? Karena biasanya tiap kali hari raya Imlek itu maka engkong, saya tidak tahu mungkin Bapak Ibu ada yang sudah jadi engkong ya. Engkong itu akan mengumpulkan semua cucu. Yuk bariskan dan dikasih angpau itu sesuai nilai rapot. Jadi kalau ini juara 1 maka dia di depan. Terus sampai nanti yang paling ujung adalah yang paling jelek nilainya. Terus dia berkata kepada saya, dan saya tiap tahun hanya menjadi pribadi yang seakan-akan dipermalukan sama engkong sendiri. Karena saya tidak pernah dapat terdepan, tapi saya pasti terbelakang. Karena ibu tahu, karena memang saya secara akademik saya tidak terlalu pintar. Saya tahu dengan jelas mungkin engkong itu tujuannya baik. Oh, saya bagikan angpau nilainya terbesar kalau dia juara. Mungkin sebagai reward bagi yang juara. Sebagai hadiah bagi yang juara. Tapi kadang-kadang mungkin engkong tidak melihat. Ini anakmu secara kapasitas IQ bisa saja berbeda. Yang ini lebih cepat menangkap, yang ini lebih tidak cepat menangkap. Bukankah harusnya kalau di dalam bagian firman Tuhan itu dikatakan apa? Yang justru punya kelemahan yang harusnya mendapat perhatian khusus dari kita. Saudara, saya tidak tahu bagaimana situasi dalam keluarga kita. Tapi bukankah adalah hal yang sangat menyedihkan bagi kita? Kalau andaikan salah seorang cucu, salah seorang anak, pasangan kita justru tidak nyaman dalam sebuah relasi yang kita miliki dalam keluarga atau keluarga besar kita. Karena kita justru tidak punya rasa sabar terhadap pertumbuhan tiap orang yang seharusnya itu berbeda. Sabar terhadap kekurangan anggota yang lain. Sabar untuk melihat dia jadi bisa. Itu penting sekali sudah dalam kondisi sekarang. Oh, sabar kalau yang ini anak saya gak perlu diajar, yang ini perlu dituntun. Sabar karena berdua-dua itu punya perbedaan. Kedua adalah dikatakan di sini kalau kita memperhatikan. Kasih itu murah hati, penuh dengan kemurahan. Kalau dikatakan juga kata murah hati ini juga bisa diartikan suka menolong. Jadi itu ringan tangan, saya ngebayangin gitu ya.
Saudara, jadi kasih itu akan membuat kita gak tunggu disuruh, tapi kita akan lakukan sesuatu. Oh, ada yang bisa dibantu, apa yang bisa dikerjakan. Banyak sekali ya, saya tidak tahu, mungkin yang hari ini juga beribadah juga ada remaja-remaja. Banyak anak remaja sekarang yang bosan. Saya katakan, kenapa bosan? Bangun pagi belajar, habis belajar ya sudah. Ya udah tidur lagi, ya sudah, gitu-gitu terus. Terus saya katakan, kamu gak bisa bantu mama papamu? Kamu emang gak bisa melakukan sesuatu untuk di rumah? Untuk ikut membantu, ikut mendoakan, untuk melakukan sesuatu? Terus dia cuma berkata, ya saya gak ngerjain apa-apa sih Bu. Ya kalau gak ngerjakan apa-apa ya bosan. Coba dilihat lagi bagaimana ketika kita ngomong tentang kasih. Bagaimana kita punya kemurahan hati itu. Keinginan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita mungkin yang kecil, keluarga besar. Bahkan mungkin banyak orang yang kita kenal ataupun yang orang-orang yang tidak kita kenal. Saudara, orang yang dikuasai kasih. Saya ngelihat kondisi saat ini. Bukan hanya pandemi. Oh, ada orang kehilangan, kedukaan. Baik itu karena banjir, longsor, gempa. Banyak sekali, saudara. Saya ngebayangkan, andaikan semua orang Kristen, andaikan semua orang yang percaya kepada Kristus, dikuasai oleh kasih itu, dikendalikan oleh kasih itu, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu berpikir bagaimana menolong orang lain, bagaimana membantu orang-orang di sekitarnya. Saudara, mari kita melihat ini, belajar dalam hal ini. Jangan kita cuma bisa ngomong mengasihi kalau kita sendiri tidak pernah memiliki keinginan untuk bermurah hati atau menolong sesama kita. Yang ketiga, kalau kita memperhatikan, saya mencoba menyimpulkannya dalam poin yang ketiga, saudara. Walaupun ayat ini berkata, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya selalu mencoba mengambil poin-poin itu tidak dalam arti kata negatif. Makanya saya ganti tadi ya, kalau kita bilang di sini, kalau tadi ya kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kemudian dikatakan ia tidak memegahkan diri. Saya tidak mau ambil poin tidak boleh memegahkan diri, tidak boleh sombong, tidak. Tapi poin yang saya ambil adalah kasih itu akan membuat kita penuh dengan kerendahan hati. Kasih itu akan membuat kita ada rasa mengalah kepada orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Saudara, bukankah banyak sekali perceraian terjadi karena semua merasa saya yang benar, saya yang benar, saya yang benar. Semua tidak mau mengalah, ngerasa kalau istilahnya kita minta maaf gitu ya, seakan-akan itu menjadi hal yang membuat dalam posisi kita bersalah, gengsi. Setelah begitu banyak, saya ngelihat tidak sedikit relasi rusak itu hanya karena satu kata itu, kata gengsi. Masa saya sebagai orang yang lebih tua dan lain sebagainya, masa saya memulai, masa saya yang mengalah dan lain sebagainya. Saudara, tidak mudah. Saya berkata bahwa ini tidak mudah. Tapi sehari ini saya berani berkata, ketika kita dikuasai kasih, ketika kita memiliki kerendahan hati itu, kita akan bisa menjadi orang yang mengalah, memaafkan, dimaafkan, gitu ya. Itu paketan ya, mau memaafkan dan juga berharap bisa dimaafkan. Saudara, saya teringat ketika saya melayani atau ketika saya mengajar. Saya pernah dikasih masukan sama seorang mahasiswa saya. Mahasiswa saya itu menulis di evaluasinya. Ibu setiap kali mengajar harus berdoa minta hikmat Tuhan. Sebagai seorang dosen mata kuliah pendidikan agama, itu adalah hal yang tidak membuat saya nyaman. Seorang anak yang umurnya jauh di bawah saya. Saya sudah usia mungkin seusia mamanya. Tiba-tiba dia bilang, ibu harusnya setiap kali ibu ngajar, minta hikmat Tuhan, berdoa dulu bu. Saya akhirnya penasaran. Saya cari tahu itu mahasiswa itu siapa. Dan saya menemukan siapa mahasiswa itu. Saudara, pada waktu saya menemukan, saya panggil. Dan saya lihat nilainya, saya coba cek, kok nilainya bagus ya. Berarti anak ini anak baik. Berarti anak ini tidak bertujuan untuk membuat sesuatu hal yang mungkin, wah dia sengaja menyakiti hati saya. Tidak, ini anak baik. Terus saya tanya ke dia, nah Bu Ida boleh tanya sesuatu enggak? Tapi saya kasih tahu kamu dulu, nilai kamu ini ya, nilai kamu bagus, nilai kamu A. Tapi Bu Ida pengen tahu,
apa betul kamu yang kasih masukan ini? Terus dia berkata, iya Bu, saya yang kasih masukan itu. Terus saya mulai berkata lagi, loh nak, kamu kenapa? Boleh Bu Ida tahu gak sih kok rasanya kalimat ini sangat kayak apa ya, kayak rasanya ke Bu Ida tuh kayak ditegurnya luar biasa. Terus dia bilang, itu loh Bu, waktu Ibu kita nonton film I Not Stupid. Waktu itu Ibu sempat singgung, loh tokoh ini mirip dengan salah satu rekan kita di kelas. Dan menurut saya itu tidak bijak. Saudara, saya bisa mengambil keputusan bodoh amat. Cuma itu aja, kamu terlalu ambil pusing, bisa saja. Tapi saya tidak mau. Saya mengajar dan saya membiarkan selalu kasih Tuhan yang mengendalikan saya. Karena saya pengen membawa sebuah perubahan bagi orang-orang atau anak-anak atau mahasiswa yang saya ajar. Dan kasih itu tidak membuat saya malu untuk berkata ke mahasiswa itu yang umurnya jauh di bawah saya, mungkin 20 tahun di bawah saya. Saya membuat tangan saya begini, itu saya katakan, sorry, saya minta maaf. Saya hari itu tidak menjadi berkat bagi kamu. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kasih itu memiliki suatu kerendahan hati. Dia tidak sombong, dia tidak ngerasa dirinya lebih hebat sehingga penuh dengan kegengsian. Gengsi. Kalau Tuhan memikirkan gengsi, Tuhan tidak akan disalibkan. Mungkin dia akan berkata, aku sudah melakukan semua. Malah orang-orang mengatakan, ayo turun pada waktu peristiwa salib. Kalau engkau adalah Allah, tunjukkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tidak memikirkan gengsi. Dia merendahkan dirinya. Itulah kasih. Kasih itu tidak memikirkan harga diri. Kasih itu digerakkan untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang yang dikasihinya. Saudara, kemudian dikatakan lagi di sini, kasih itu bagaimana kita mengaplikasikan kasih di dalam hidup kita, di dalam relasi kita. Hargai anggota itu masing-masing, kita menghargai mereka. Seperti yang saya katakan tadi di atas, kita menerima kekurangan mereka. Terus dikatakan di sini, dia tidak mementingkan diri sendiri. Atau saya memakai kata positif ya, katanya kata-kata positif itu yang harusnya menjadi penekanan gitu ya. Karena kata-kata negatif seringkali akhirnya tujuan baik pun jadi tidak terlalu baik gitu ya. Saya menyimpulkan adalah kalimat di bagian ini yang dikatakan ia tidak. Di situ dikatakan ia tidak mencari keuntungan atau kepentingan diri sendiri. Saya memakai istilah, dia kasih itu membuat kita memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain, berempati. Saudara, apa sih arti kata empati? Empati itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Orang yang dipenuhi oleh kasih, dia akan belajar tiap kali melakukan tindakan apapun. Dia akan belajar di posisi orang tersebut bagaimana. Sehingga ketika kita belajar pada posisi orang lain, mungkin kita akan mikir gini, iya ya ternyata sulit ya. Ternyata memang berat. Karena kita mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda. Kita coba membayangkan ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ketika kita mulai ribut dan kita mencoba seorang istri menempatkan diri berempati kepada posisi suaminya. Yang mungkin stres, apakah akan terus bekerja? Kadang-kadang kan bisa begitu. Apakah usaha akan lancar? Apakah perekonomian akan semakin membaik? Ditempatkan, wajar kalau pulang atau ngomong itu akhirnya sedikit agak rada. Mungkin kasar, mungkin kata-katanya agak keras. Begitu juga seorang suami mungkin menempatkan diri pada posisi istri. Istriku dari pagi sampai sore yang biasanya anak-anak harus ke sekolah sekarang mendampingi 1, 2 atau 3 atau 4 anak. Anakku ternyata unik-unik hingga mudah ya. Sehingga ketika ketemu langsung mengeluh, aku paham kenapa dia mengeluh. Anak menempatkan diri pada posisi orang tua. Saat ini tidak waktunya lagi menuntut. Saat ini adalah waktunya kita untuk sama-sama belajar, berjuang bersama, dikendalikan kasih itu. Apa yang bisa kita beri? Apa yang kita bisa beri? Bukan meminta, tetapi memberi. Bukankah harusnya kasih itu? Kasih yang penuh dengan tuntutan, itu bukan mengasihi. Itu dia mengasihi diri sendiri. Tetapi kasih yang benar adalah kasih yang bagaimana kita bisa berpikir,
apa yang akan kuberikan kepada orang yang kukasihi. Saudara, mari sama-sama kita belajar. Ada yang bilang masa pandemi ini akan sampai kapan, kita nggak tahu. Kemarin kami mempersiapkan diri, nanti mungkin per semester ini akan ada kuliahnya, itu akan ada online-nya, ada offline-nya. Tapi tiba-tiba setelah kita tahu masa liburan Desember, melonjak COVID-nya luar biasa. Yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi adalah nggak jadi, terpaksa online lagi. Terus kita kemarin lagi saya waktu ikut sebuah webinar. Cukup menarik waktu si pembicara itu bilang apa? Pembicara itu bilang bisa jadi keadaan situasi COVID ini baru mulai aman tahun 2022. Saya pikir 2022 gila. Dalam 1 tahun ke depan ini gimana ya gitu ya. Mungkin kita ngebayangkan tidak mudah. Tapi saya menemukan bahwa ketika kasih itu yang menguasai kita akan selalu berkata, yuk kita lewati. Apakah tahun 2001 akan begini? Apakah 2002 masih? Ayo kita merayakan hari yang mungkin kita merayakan Hari Raya Sintia Imlek, kita merayakan Valentine ini. Kita merayakan dengan membuat kasih itu menjadi nyata. Kasih itu enggak lagi sebuah kata. Kasih itu teraplikasi, terhidupi dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Sehingga hari ini, besok hari dan terus kita lewati. Kita tidak kehilangan sukacita karena kita tahu kita tidak sendiri. Dalam keluarga kita bergandengan tangan. Antar keluarga jemaat kita bergandengan tangan. Antar mungkin seluruh rakyat Indonesia kita bergandengan tangan untuk dunia. Kita bersama-sama diikat oleh kasih yang memampukan kita melewati beragam kesulitan, tantangan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi yang Tuhan izinkan saat ini, bukankah ini adalah kondisi yang sangat baik bagi kita untuk betul-betul menyatakan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Saatnya kita menyatakan kasih kita, baik itu kepada pasangan, kepada anak, orang tua, mungkin mertua, dan lain sebagainya. Ini adalah saat yang bukan hanya Februari menurut saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tapi mungkin Maret, April, dan seterusnya. Lewati setiap hari, lewati dengan bagaimana kasih itu terus menuntun. Jangan sampai kasih itu hilang. Saya selalu berpikir, jangan biarkan kasih itu hanya menjadi sebuah rasa. Kalau kasih itu hanya sebuah rasa, maka kasih itu hari ini ada, besok tiada. Tapi jadikan kasih itu sebuah tindakan nyata. Ketika kasih itu menjadi sebuah tindakan nyata, tidak akan ada kata yang berkata kasih itu hilang. Tapi kasih itu akan terus ada dan selalu ada dalam hidup kita. Karena dalam kita mewujudkannya, kita selalu berpikir melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, membangun sesuatu, menolong sesuatu. Bagaimana akhirnya kita bisa kuat melewati beragam pergumulan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul menunjukkan karakter kasih itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga siapapun, kebayang gak Bapak Ibu ya, satu waktu nanti anak-anak kita akan bilang ke orang-orang, papa mamaku sangat dipenuhi kasih. Waktu aku di rumah, aku semakin merasakan betapa dikasihi. Dan demikian juga orang tua berkata ke anaknya, nak, papa mama selama ini gak pernah bersama kamu. Setelah bersama kamu, papa mama betul-betul merasa dicintai, dikasihi oleh kamu. Dan semua anggota keluarga bisa mengatakan demikian. Saudara, luar biasa. Pemulihan itu akan terjadi bagi banyak orang. Karena itu mari bersama-sama kita. Saya tidak tahu kondisi kita masing-masing. Tapi kalau memang kita sudah mulai, ya kayak tadi saya katakan di awal, kondisi kebersamaan membuat kita mulai konflik, mulai menjauh. Biarkan kasih Tuhan itu meliputi kita, menaungi kita, dan memulihkan relasi di antara kita. Dan jikalau kita memang sudah merasa kami sudah diikat oleh kasih itu, biarkan kasih itu bersemi, mengendalikan, menuntun kehidupan kita. Sehingga kita akan melewati semua ini
bersama dengan Tuhan dan keluarga yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, merayakan hari kasih sayang, mengucapkan adalah hal yang mudah bagi kami. Tapi untuk mengaplikasikan di dalam hidup kami, untuk bisa merealisasikan sehingga seorang istri bisa merasa dikasihi suami, seorang suami bisa merasa dikasihi oleh istri, seorang anak betul-betul mendapatkan kasih sayang orang tua juga mendapatkan kasih sayang anaknya, menantu, mertua ataupun siapapun dalam relasi keluarga yang kami miliki saat ini. Tuhan, tidak mudah. Tapi mampukan Tuhan agar kami memiliki, agar kasih itu menguasai keluarga kami. Agar kasih itu teraplikasi, sehingga semua bisa melihat kasih yang luar biasa itu. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang dikendalikan oleh kasih itu. Membagikan virus kasih itu. Supaya semua orang bisa merasakannya. Supaya semua orang bisa menikmatinya. Karena kasih yang kami berikan bukan hanya kata. Tapi kasih yang kami berikan adalah tindakan yang nyata. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu dalam pergumulan melewati pandemi ini. Berkati Tuhan. Agar setiap keluarga-keluarga Kristen boleh melalui masa-masa sulit ini. Dan suatu waktu nanti akan bisa berkata, terima kasih Tuhan, kasih-Mu dan kasih yang ada di dalam keluarga ini, keluarga kami, itulah yang memampukan kami melewati semua ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama-sama. Mari kita masuki tahun baru ini. Kita jalani hari-hari kita ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Dan mempraktekkan kasih Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan memberikan sebuah persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing atau Bapak Ibu bisa transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan setelah selesai ibadah, atau Bapak Ibu juga men-scan barcode yang ada di akhir tayangan ibadah ini. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian hidup bagi Yesus. Seharusnya hidup kita lah yang kita persembahkan bagi Yesus sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar, tinggalkan dunia dan dosa cemar, serahkan semuanya kelak hati gemar. Jalan inilah beri berkat besar, oh Yesus mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Hidup bagi Yesus penggantiku, siksa ditanggungnya di Kalvari, kasih-Nya menarikku merindu, ku
berserah diri. Oh Yesus, mukalisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada sekarang. Kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Mungkin persembahan ini sedikit, tetapi kami mohon Tuhan yang menerima ini, karena kami memberikannya dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan. Kami mohon uang benda mati yang kami persembahkan ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan, inilah persembahan kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini. Tuhan, saat ini kami juga bersatu hati menyerahkan beberapa pokok doa kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap diri kami yang hidup di akhir zaman ini. Kami tidak tahu ya Tuhan kapan waktunya Engkau datang kembali ke dunia ini untuk memulihkan semua ciptaan-Mu yang sudah rusak ini. Tetapi kami memohon, biarlah kami boleh terus siap sedia. Berikanlah kami iman yang boleh terus memandang kepada Engkau, berharap kepada Engkau, dan siap untuk menyambut Engkau dan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang menjadi korban dari bencana alam, baik itu tanah longsor, letusan atau erupsi dari gunung berapi yang ada, baik gunung Merapi ataupun gunung Semeru, bahkan saudara-saudara kami yang terinfeksi oleh karena virus corona COVID-19. Bahkan ada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan yang lain. Kami mohon Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami itu yang akan meluk mereka, bahkan menjamah mereka satu persatu. Di tengah-tengah kehilangan mereka, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan. Di tengah-tengah kelemahan mereka, kiranya Tuhan yang menguatkan dan menopang mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi. Melalui pandemi ini kami diingatkan bahwa kami adalah pribadi yang rapuh, pribadi yang tidak dapat berdiri sendiri. Kami ada karena hanya pertolongan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu ajarkan kami ya Tuhan, untuk boleh terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada apapun yang ada di dunia ini, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat kami harapkan dan kami sandari. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau di masa tahun yang lalu Tuhan boleh menolong kami, biarlah Tuhan yang sama, dengan cara yang berbeda dan cara yang luar biasa, akan menolong kami memasuki tahun yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan doksologi dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah kita pada hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah yang telah kita terima di dalam iman kepada Yesus Kristus akan menguatkan hidupmu. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa terus melimpah di dalam kehidupanmu. Kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Kiranya Allah Tritunggal menyertai hidupmu saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya menunggu sebentar mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru bagi setiap kita. Xing Nian Mong En. 在新的一年有新的恩典，有新的盼望，在耶稣基督是我们的主。Di dalam tahun yang baru ada pengharapan baru dan ada anugerah baru di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Sianipar yang sudah melayani pemberitaan firman pada pagi hari ini. Beliau melayani sebagai dosen di Universitas Ciputra, Surabaya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Ibu Ida Sianipar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah terlibat di dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan yang memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kalau kita memperhatikan slide di dalam ibadah kita, ada dua orang yang akan menerima, satu sidi dan satu baptisan dewasa. Sidi akan dilayangkan kepada Bapak Eko Wahyu dan baptisan dewasa akan dilayangkan kepada Saudara Forel. Bapak Ibu yang memiliki keberatan yang sah, silakan menuliskan surat kepada majelis paling lambat minggu depan tanggal 21 Februari ya, supaya kami juga bisa memperhatikan hal itu. Terus kemudian baptisan akan dilayangkan di dalam ibadah awal Maret, di ibadah minggu pertama di bulan Maret. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang akan disidi dan akan dibaptis dewasa ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus bertekun di dalam iman, mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan, supaya iman kita boleh semakin kuat dan hidup kita boleh mendapatkan kekuatan hari demi hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.